Nama saya Dwi Cahya Aditya, absen 11. Nama Lama Putra Wijaya, absen 4. Nama saya Najwa Olga Najwa, nomor absen 24. Tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia lewat Tarakan, Minahasa, Balikpapan, dan Palembang. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Jepang. Pada sumber daya alam, Jepang melakukan rehabilitas sarana ekonomi demi kepentingan perang, seperti memperbaiki jembatan, telepon, dan mengawasi perkebunan atau teh, karet, kina, dan kopi. Pemerintah Jepang yang mengeksploitasi sumber daya alam memerintahkan rakyat menyerahkan hasil panennya, baik pertanian maupun perkebunan. Jepang juga memonopoli harga jual dan beli bahan menjadi sangat rendah, sementara pada sumber daya manusia atau SDM, Jepang melakukan eksploitasi sumber tenaga kerja atau kerja paksa. Pada zaman penjajahan Jepang disebut Romusa. Pada Romusa dikirim keluar Jawa, bahkan ke luar negeri, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan lainnya, untuk bekerja di perkebunan, industri, dan untuk membangun sarana perang. Tentu dalam kerja, para Romusa mendapatkan perlakuan buruk, juga kesehatan yang tak terjamin, makanan tak cukup, dan menyedihkan sekali. Hal ini dicoba ditutupi oleh Jepang, tetapi akhirnya terkuak di kalangan masyarakat. Kekalahan Jepang. Tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada tahun 1944. Amerika Serikat mampu mendesak angkatan laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Iniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada tahun 1944 bulan September. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan bom atom menyebabkan kota industri militer luluh lantak, sehingga Jepang tidak lagi mampu untuk berperang. Dalam jurnal Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Karyoyasmis, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang diumumkan secara langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Faktor penyebab kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik adalah teknologi persenjataan Jepang kalah modern dibandingkan dengan Amerika Serikat. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi Republik Kemerdekaan Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tidak berubah pendirian. Sementara di Jakarta, Cherul dan kawan-kawan telah menyusun rencana berebut kekuasaan yang telah direncanakan tetapi tidak berhasil dilaksanakan karena tidak semua anggota PETA menyetujui rencana tersebut. Keesokan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dilakukan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Malik. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI adalah hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat. Tugas BPUPKI adalah 1. Penyelidikan dan persiapan kemerdekaan. 2. Merumuskan dasar negara. 3. Pembahasan dan diskusi, dan lain-lain. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai panitia bantukan Jepang yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945, menggantikan BPUPKI yang telah habis tugasnya 18 Juli 1945. Proklamasi akhir peristiwa Rengas Dengklok ditandai dengan kesepakatan golongan tua dan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Rombongan Rengas Dengklok yakni Insinyur Soekarno, Mohatta, Yusuf Punto, Sudiro, dan Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 23.30 waktu Jawa menuju rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Museum Nasional Proklamasi. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB yang berisi Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yang dibacakan di depan publik oleh Soekarno sebelum banyak ketidaksetujuan banyak pihak. Akhirnya setelah dibicarakan dan ditandatangani sendiri oleh Soekarno dan Mohatta, penyebaran berita tentang proklamasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, dan lain-lain dengan berbagai cara. Banyak cara yang dilakukan, yaitu mulut ke mulut, radio, pamflet, jalur laut, dan lain-lain.